siang telah bergabung dengan channel pribadi saya, Mas Kahana. Pada kali ini saya akan memberikan saran bagi para politisi pemula agar dalam melakukan kiprahnya tidak mendapatkan kendala ataupun rintangan yang sangat berarti. Saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan politik itu sebenarnya berorientasi pada kekuasaan. Poli itu artinya banyak, tik itu cara atau taktik, sehingga dapat kita artikan secara lebih umum bahwa politik adalah berbagai upaya untuk mencapai tujuan. Kalau mengambil istilah yang telah disampaikan oleh Romo Mangun, kalau nggak salah pada tahun 1986 begitu, di Indonesia, perpolitikan Indonesia atau perpolitikan nasional ibarat rimba belantara politik Nusantara yang apabila tidak peka terhadap situasi maka akan tergilas oleh politik itu sendiri. Baiklah, akan saya sampaikan kompetensi minimal jika ingin terjun di dalam dunia politik atau melangkah sebagai seorang politisi. Kompetensi yang pertama tidak lain harus mampu sebagai orator. Yang kedua sebagai administrator. Yang ketiga adalah sebagai konseptor. Nah, kita cermati politisi-politisi yang ada sekarang itu tidak komplit. Artinya di antara ketiga itu hanya dua yang dikuasainya. Kalau menguasai konsep, administrasinya juga dikuasai, namun bagian orasinya kurang wow begitu. Kemudian kalau orasinya bagus, konsepsinya bagus, biasanya lemah di dalam bidang administrasi. Nah, kalau administrasinya bagus, konsepsinya bagus, orasinya bagus, itu jarang ditemukan. Nah, itu batas minimal yang harus dikuasai. Namun perlu faktor-faktor pendukung yang berkaitan dengan sikap perilaku seorang politisi. Yang pertama itu harus pemberani. Yang kedua itu harus mampu menguasai diri sehingga menguasai orang lain itu tidaklah sesuatu yang sulit. Kemudian yang ketiga itu masih ada juga, yaitu tegelan. Jadi kalau sudah sampai pada perebutan kekuasaan itu ya tegel lah, sangat tegel. Kalau nggak tegelan ya jangan jadi politisi, begitu saja intinya. Dan perlu dicatat sebagai seorang politisi, apa keinginan yang real sesuai dengan keinginan pribadi itu harus tersembunyi. Jangan sampai diketahui oleh pihak lawan maupun pihak teman. Nah, perlu diketahui juga bahwa sebagai seorang politisi itu sebenarnya perlu dana operasional. Kalau kira-kira dana operasionalnya tipis, ya
ya memerankan diri saja sebagai pelaku publik begitu, tidak sebagai konseptor, tidak sebagai seorang pemimpin di partai politik tertentu begitu. Tuh, jadi banyak yang akan saya sampaikan sebenarnya yang berkaitan dengan bagaimana cara strategi untuk meraih kekuasaan dalam arti yang luas. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seorang politisi senior yang mengatakan bahwa sebagai seorang politisi kuncinya siji, koncone akeh. Betul juga. Selain itu, kalau menurut pendapat saya, teman yang banyak pun itu tidak menjamin untuk suksesnya pencapaian tujuan yang diinginkan, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Nah, ada sesuatu yang sangat menarik. Manakala kita jadi politisi dan kita itu tidak tegelan, kadang-kadang kita itu ditegeli pihak lain. Namun demikian, di sini yang perlu kita tekankan, kita harus peka terhadap situasi. Jadi pikiran kita kadang-kadang dibiarkan liar, namun dalam batas tertentu, artinya terkendali, sehingga tujuan-tujuan yang akan dicapai tidak akan terhalang oleh statement-statement yang telah kita sampaikan. Banyak politisi kondang akhirnya karena kesleo lidah, karena kebanyakan bicara, orasinya tidak terkonsep terlebih dulu, tidak selaras antara ucapan, perbuatan, dan pikiran, sehingga kesandung bahasa Jawanya, akhirnya terjungkal begitu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita harus betul-betul peka menghadapi situasi. Kita bisa tanggap mana kawan, mana lawan, baik secara internal maupun eksternal partai. Saya menyampaikan seperti ini didasari dengan 3 atau beberapa pengalaman yang membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan begitu diterapkan itu bisa berhasil. Namun demikian, kadang-kadang penguasaan diri, penguasaan latih, penguasaan pembicaraan, statement itu kadang-kadang kontraproduktif sesuai dengan apa yang kita inginkan. Justru bisa jadi batu sandungan buat langkah-langkah berikutnya. Baiklah, ini sekedar saran dan masukan buat calon-calon politisi yang akan berkiprah untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi alangkah bagusnya kalau kalian mau meloncat yang tinggi, startnya harus yang cukup jauh. Itu pesan saya. Jadi tidak ujuk-ujuk bahasa Jawanya, itu akan mudah untuk dipinggirkan oleh pihak-pihak eksternal maupun pihak-pihak internal partai. Nah, ketika kita memerankan diri sebagaimana sosok seorang politisi, kita harus punya prinsip satu hal yang paling utama: tidak boleh salah walaupun berbohong. Kalau bohongnya sampai ketahuan, akhirnya trust tidak terjaga dan popularitas maupun kredibilitas secara personal
itu akan mengalami penurunan gratis. Nah, sebagai sosok seorang politisi memang cukup ribet dan sangat kompleks. Sekali tidak dipercaya, susah untuk memulihkannya. Maka jagalah trust demi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dalam hal ini partai, dan secara keseluruhan untuk kepentingan negara. Baiklah, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya telah bergabung pada channel pribadi saya, Mas Kahana. Nantikan hal-hal yang lebih penting untuk masa-masa yang akan datang yang berkaitan dengan situasi yang kekinian. Terima kasih, cukup sekian. Rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun.